Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat semua. Kali ini yang kita bahas adalah suatu topik yang saat ini menjadi perbincangan seluruh dunia, yaitu tentang kesehatan. Dalam hal ini kita akan bahas paradigma sehat, sudut pandang sehat itu apa saja, dan ini akan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya, baik kita menentukan K3 dalam manajemen project atau SMK3 maupun dalam mendesain. Bagaimana cara kita membuat desain yang sehat. Sehat itu bagaimana dan apa sih? Sehat ini menjadi sesuatu yang sangat penting saat ini, semua mengejar kata-kata ini. Saya mencukil dari sebuah hadis bahwa ada 5 hal yang harus kita ingat sebelum datangnya 5 hal. Pertama adalah manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini terutama bagi mahasiswa. Mahasiswa ini masih usia muda, usia sangat produktif, usia sangat baik untuk belajar. Jadi manfaatkan masa-masa muda sebelum masa tua. Yang kedua adalah manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dimana berarti dari kata ini, manusia tuh bakal pernah mengalami sakit. Meskipun sakitnya kecil, flu, atau batuk. Semua bakal mengalami. Hanya Fir'aun manusia yang tidak pernah mengalami sakit. Jadi sesuatu yang luar biasa, dan ini anugerah yang mungkin kita lupakan selama ini. Yang ketiga, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Ini juga kita perlu ingat, dan ini juga akan berkaitan dengan kesehatan, di mana kekayaan ini juga terkait dengan kesehatan nantinya. Banyak orang yang mengejar di masa mudanya itu yang penting kaya, mengejar hal-hal yang berkaitan dengan dunia sampai melupakan kesehatan. Tetapi di akhir masa kehidupannya, semua dunia dia pertaruhkan untuk mendapatkan kesehatan. Jadi ingat juga, manfaatkan masa kayamu untuk melakukan hal-hal kebaikan, baik itu sedekah, berbagi, kemudian menjaga kesehatan. Terus kemudian yang keempat, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Di era pandemi ini banyak waktu yang luang. Dengan bekerja di rumah kita mempunyai banyak waktu yang cukup longgar yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik untuk olahraga, untuk lebih beribadah, dan lain sebagainya. Intinya kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu luang. Dan terakhir yaitu manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Kalau sudah mati, percuma, kita nggak perlu dibahas. Jadi manfaatkan semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sekarang dengan sebaik-baiknya. Kata sehat ini adalah kata serapan dari bahasa Arab as-sihah, yang berarti bisa sembuh, sehat, atau selamat dari suatu kecelakaan, nyata, benar, atau sesuai dengan kenyataan. Kata sehat dapat pula diartikan dalam keadaan baik, sehat secara fisik, waras, tidak ada apapun. Yang kedua, sehat itu juga bisa diartikan mendatangkan kebaikan kepada badan. Dan yang tiga, sehat adalah sembuh dari sakit. Dalam bahasa Arab ada sinonim as-sihah, yaitu al-afiyah, yang berarti as-sihah al-tamah, yaitu sehat yang sempurna. Kedua kata as-sihah dan al-afiyah ini sering digabung menjadi satu kata, yaitu as-sihah wal-afiyah. Kata ini sering diserap menjadi bahasa Indonesia sehat walafiat, yang artinya sehat walafiat adalah sehat yang sempurna semuanya. Ini adalah kata awal dari sehat. Kemudian kita coba merujuk kepada dunia, apa sih arti kesehatan. Tahun 1948, WHO atau World Health Organization, yaitu organisasi kesehatan dunia, memberikan definisi yang universal untuk menyatakan bahwa pengertian sehat adalah suatu kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan bebas dari penyakit atau kecacatan saja. Dalam hal ini berarti WHO itu mendefinisikan kalau sehat itu terdapat 3 hal yang harus dilihat. Pertama, dari jasmani. Sehat jasmani berarti sehat yang semuanya sehat, utuh seutuh-utuhnya secara fisik. Manusia yang berkulit baik, mata bersinar, rambut tersisir rapi,
berpakaian rapi, berotot, tidak gemuk, tidak obesitas ya. Nafas tidak bau, selera makan baik, tidur bisa nyenyak, gesit dan seluruh organ tubuhnya berfungsi. Ini dikatakan normal, sehat secara jasmani. Yang kedua, sehat secara mental. Sehat secara mental menjadi parameter kedua yang diterapkan oleh WHO. Ini juga mengacu pada konsep mens sana in corpore sano. Di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang ketiga, sehat spiritual. WHO mendefinisikan sehat spiritual sebagai arti penting dari kehidupan manusia. Jadi seorang individu itu juga memerlukan pendidikan formal, pendidikan informal yang cukup, kesempatan untuk melakukan rekreasi, mendengar musik, siraman rohani, mendapatkan pengajian, mendapatkan bimbingan keagamaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang membuat jiwanya senang. Jadi kegiatan ini dianggap sehat. Inilah definisi kesehatan menurut WHO, yaitu sehat jasmani, rohani, dan mental spiritual. Pada awal 1980, WHO mendorong perkembangan gerakan promosi kesehatan. Jadi kesehatan ini menjadi sesuatu yang dianggap penting. Gerakan ini memungkinkan semuanya untuk mempunyai kendali, artinya semua mempunyai peran untuk mensiarkan kesehatan itu seberapa pentingnya. Untuk mewujudkan kesehatan tersebut, maka diperlukannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain adanya kedamaian di dunia, tempat tinggal, pendidikan, makanan, mempunyai pendapatan, ekosistem yang stabil, sumber daya alam yang berkelanjutan, serta keadilan dan kesetaraan. Promosi kesehatan menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari masyarakat, bahwa kesadaran kesehatan itu penting, sehingga juga kesehatan menjadi berbagai tambahan elemen, semisalnya komunitas yang sehat, kota yang sehat, atau lingkungan yang sehat, pekerjaan yang sehat, desain yang sehat, dan lain sebagainya. Kita sekarang mencoba merujuk ke undang-undang di Indonesia. Di Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal yang menyatakan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, yang artinya kesehatan itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesehatan adalah suatu keadaan kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari sakit. Kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, keadaan kesejahteraan dari badan, mental, spiritual, sosial yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Inilah definisi dari kesehatan menurut undang-undang. Kita juga mengenal istilah kesehatan prima. Kesehatan prima ini adalah kemampuan individu untuk memilih jalan hidupnya, mampu berproses, menggunakan energi yang efisien, terjadinya integritas yang baik antara tubuh, akal, perasaan, dan dapat menerima serta mencintai apa yang dipunyai. Keadaan prima adalah suatu keadaan yang sejahtera, yang berarti adanya sikap dan perilaku yang mencerminkan kualitas hidup yang tinggi, serta adanya potensi maksimal dari individu. Konsep dari kesehatan prima antara lain mencakup tanggung jawab individu, pencapaian tujuan, dinamis, pertumbuhan proses, pengambilan keputusan sehari-hari dalam area nutrisi, pengelolaan stres, olahraga fisik, pelaksanaan upaya pencegahan, kesehatan emosi, dan kesehatan lain yang sangat baik dari keseluruhan individu. Jadi kesehatan prima terdiri dari 5 hal, yaitu fisik, spiritual, intelektual, emosi, dan sosial. Ini dikatakan sehat jika semuanya sehat. Kemudian kalau kita melihat sehat, ada juga sakit. Lawan dari sehat, sakit. Sakit dalam agama kita melihat banyak faktor. Bisa jadi sakit itu karena salah kita sendiri. Bisa juga sakit itu mengurangi dosa, yang pasti itu. Juga sakit bisa jadi hukuman. Yang jelas pada prinsipnya sakit itu bukan suatu yang aib.
kecuali sakit yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita sendiri. Rentan antara sakit dan sehat. Dalam kondisi yang terbaik adalah orang yang sangat-sangat sejahtera, sehat. Kemudian saya turunkan orang yang sehat sekali. Berikutnya orang yang sehat normal. Turun menjadi setengah sakit, sakit kronis, dan meninggal dunia. Jadi ini range-nya antara meninggal sampai yang sejahtera. Dengan ini saya mencoba membagi kesehatan itu ada 3 hal, yaitu pertama adalah sehat secara fisik, yang kedua sehat secara rohani, spiritual, dan yang ketiga sehat ekonomi, artinya orang itu sejahtera. Kemudian kita coba melihat upaya kesehatan dan menjaga kesehatan. Posisi di mana kita menjaga kesehatan adalah di kegiatan preventif di masyarakat. Menjaga posisinya adalah promotif, sedangkan di sisi kedokteran rehabilitatif jika sudah terjadi kesakitan. Di kesehatan masyarakat posisinya preventif untuk mencegah, di kedokteran kuratif. Di kesehatan masyarakat membuat orang sehat, sedangkan di sisi kedokteran untuk membuat orang sembuh resikonya dengan sakit atau sudah masuk sakit untuk masuk ke ranah sana. Sedikit masuk ke sisi humanisme. Manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, jadi manusia mempunyai ruh, rasa, hati, akal, nafsu yang semuanya mempunyai potensi. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Tentu yang pertama dijaga adalah diri kita sendiri. Ruh, rasa, hati, akal, nafsu. Di situ manusia yang punya IQ, manusia yang punya emosional, EQ, dan manusia harus mempunyai spiritual atau SQ. Paradigma sehat yang coba kita bahas adalah bagaimana membuat ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Jika pertama, kesehatan itu seperti kebutuhan, tapi ke depan kesehatan adalah keperluan atau demand. Kalau tadi kebutuhan adalah need. Yang kedua, kesehatan sebagai konsumtif. Sekarang kita sehat, tapi kita coba berpikir sehat itu investasi. Kita tanpa sehat tidak bisa apa-apa. Sehat sebagai investasi. Yang ketiga, pendidikan. Sehat jangka pendek dengan treatment, sedangkan kesehatan jangka panjang dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang sehat bukan hanya fisik, tapi juga pikiran. Yang keempat, kita bicara tentang pelayanan medis untuk jangka pendek. Jangka panjang, kita bicara tentang pelayanan kesehatan. Yang kelima, kalau selama ini terpecah-pecah membicarakan kesehatan itu dari satu sisi, kita mencoba mengintegrasi semua yang berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan itu berkait dengan semua hal, aspek kehidupan. Kemudian, sehat itu lebih mengarah ke jasmani. Kita coba melihat kesehatan secara lengkap, yaitu sehat jasmani, rohani, dan sosial, plus ekonomi. Kesehatan pada awalnya hanya berfokus pada penyakit, yang penting tidak kena penyakit, karena kita melihat menjadi segmented, artinya sehat itu menjadi kebutuhan, bukan hanya yang penting nggak sakit, tapi juga gaya hidup. Kalau dulu sasarannya pada masyarakat-masyarakat tertentu, tapi sekarang juga semuanya harus mengerti kesehatan dan pentingnya kesehatan. Kesehatan dulu parameternya adalah kewajiban pemerintah, tapi sekarang ini menjadi harapannya juga semuanya mempunyai kewajiban di kesehatan. Kesehatan kalau perlu hanya dengan dana dari pemerintah, kita coba membuka paradigma bahwa kesehatan itu semua yang dibutuhkan. Semua perlu sumbangsih peran untuk menjaga kesehatan. Tidak bisa dari satu sektor saja, misalnya pemerintah saja, tanpa keikutsertaan dari masyarakat. Kemudian juga berfungsi, kalau dulu paradigmanya kesehatan ini dari sisi sosial saja, kita melihat banyak faktor yang berkait dengan kesehatan. Sisi ekonomi terutama. Sisi ekonomi sangat terganggu jika kesehatan terganggu. Seperti dengan adanya pandemi COVID sekarang, adanya pandemi ini sangat berimbas kepada sisi ekonomi. Kemudian kita mencoba
mengubah paradigma bahwa kesehatan itu sentralistik menjadi desentralistik. Semuanya membutuhkan kesehatan. Semuanya dibutuhkan kesadaran akan kesehatan. Dan kalau dulu dari top down, dari atas ke bawah, kita menjadi dirubah. Kita coba jadi bottom up. Perlunya kesadaran dari bawah. Kalau dulu sistemnya birokratis, kesehatan birokratis, kita mencoba menggunakan cara entrepreneur untuk supaya lebih sehat. Ini paradigma baru, bagaimana membuat kesehatan lebih menarik, lebih berdaya guna dengan sistem entrepreneur, serta dengan peran serta semuanya, sistem kemitraan. Dengan pentingnya kesehatan ini, maka kesehatan menjadi tanggung jawab bersama. Dari sisi manajemen, sistem manajemen kesehatan SMK 3 menjadi sesuatu yang layak diperlukan dalam perencanaan kegiatan, terutama di kegiatan-kegiatan yang sangat beresiko, misalnya di industri jasa konstruksi. Bagaimana dengan perencanaan kesehatan di sisi desain? Kesehatan sangat perlukan juga pengertian kesehatan, pemahaman kesehatan, paradigma berpikir kesehatan diperlukan bagi arsitek juga dalam merancang. Bagaimana membuat desain yang membuat manusia lebih sehat. Sambil contoh sederhana, kalau kita melihat kebutuhan akan kesehatan, maka kita akan membuat ruangan yang sehat. Ruangan yang sehat, ruangan yang bisa berkomunikasi dengan orang, karena parameter kesehatan bukan hanya fisik, tetapi juga sosial. Parameter misalnya kegiatan secara fisik, apa yang dibutuhkan manusia. Kalau cuma ruangan itu, kita mendesain, sebagai desainer kita mendesain suatu ruangan tanpa jendela, tanpa sirkulasi udara yang alami, maka kualitas udara di ruangan tersebut tidak baik. Tidak ada pertukaran udara pagi misalnya. Tentu yang tinggal di ruangan itu kesehatannya berkurang jika itu digunakan oleh manusia, kecuali itu digunakan oleh barang tertentu yang tidak membutuhkan hal-hal tertentu. Tidak ada jendela, tidak ada sinar matahari langsung juga mengurangi kesehatan. Ini contoh kecil kesehatan fisik di dalam desain. Kemudian kesehatan sosial. Manusia makhluk sosial. Manusia memerlukan hubungan, bicara, memerlukan interaksi dengan sama manusia. Manusia bukan robot, jadi diperlukan ruang-ruang space untuk berkumpul. Ini juga diperlukan untuk mendukung kesehatan. Parameter yang lain, ekonomi tentunya. Bagaimana properti itu mendukung sistem yang baik untuk semuanya. Kita gunakan protokol kesehatan sebaik-baiknya agar hidup kita lebih baik. Selain protokol kesehatan, juga patuhi aturan-aturan yang berkait dengan kesehatan di dalam manajemen. Misalnya, sistem manajemen kesehatan selamatan kerja. Dan jangan lupa berdoa, karena disitulah kunci dari kesehatan spiritual. Tanpa kesehatan spiritual, maka tidak bisa dikatakan manusia sehat seutuhnya. Jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.